Panjenengan mewakili ketua takmir, mewakili bupati, mewakili panitia, kok borongan, bingung sampai itu. Semuanya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi dalam satu kegiatan bagian dari rangkaian Hari Jadi Ngawi dan bagian dari kegiatan Muharram, dan banyak sekali rangkaian-rangkaiannya. Dan alhamdulillah kegiatan yang memang menjadi angan-angan dari panitia, dari pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi benar-benar terrealisir, terwujud di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan menjadi awal mabda untuk menuju kegiatan-kegiatan di masa-masa yang akan datang, khususnya terkait dengan Al-Quran Al-Karim. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tak lain ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang wabil khusus kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan hadir di majelis ini. Beliau muter-muter dari Tuban, kemudian keluar Jawa ke Kediri, langsung ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran beliau menambah mahabbah kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Demikian pula saya sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada narasumber Ustadz Kiai Haji Fauzan yang telah berkenan hadir di sini. Saya berharap nanti ini benar-benar akan memotivasi kita semua untuk dekat dengan Al-Quran. Kita ini teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama, pemahaman, kehidupan dari temannya. Kalau saya sekarang berteman, duduk di samping Al-Hafidh, ini Hafidh punya pondok Tahfidzul Quran, saya ingin jadi Hafidh juga. Tapi kalau saya dekat dengan pemain sepak bola, saya ingin jadi pemain sepak bola. Dekat dengan, tidak usah dekat, duduk saja dengan pengusaha, ingin jadi pengusaha. Kalau saya kumpul dengan Pak Dokter Titis, saya ingin seperti Dokter Titis itu, bisa ngopeni banyak orang, dan seterusnya. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, majlisul ilmi, majlisul Quran, majlisul ta'lim wa ta'allum itu menjadi keharusan kita agar hati kita ini tidak gersang, agar hati kita ini yang bisa jadi redup, kecintaan kita kepada Al-Quran redup, kecintaan kita kepada ayat-ayat Al-Quran, ajaran Islam redup. Dengan mujalasah, dengan duduk bersama, belajar seperti ini, insya Allah akan termotivasi kembali. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Atas nama takmir dan sekaligus panitia, dan juga katanya mewakili Bapak Bupati, tidak ada kata yang pantas ingin saya sampaikan, yaitu jazakumullah khairan katsira
Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Oh ya, saya lupa, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama juga ini juga sangat berperan sekali. Setahu saya masing-masing madrasah se-Kabupaten Ngawi wajib mengirim mendelegasikan guru-gurunya hadir di majelis ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada beliau dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang juga tentu ikut dan punya andil di dalam suksesnya kegiatan ini. Harapan kami tiada lain, mudah-mudahan kehadiran panjenengan, keikutsertaan panjenengan, keterlibatan panjenengan semua di dalam kegiatan ini benar-benar dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan duniawi ukhrawi. Amin. Allahumma amin. Karena waktunya terbatas, saya kira cukup seperti ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Panitia sekaligus merangkap dari Bapak Bupati Ngawi, Ketua Takmir, Ketua MUI. Kepada beliau Haji Dr. Khalil Lahir MHI disampaikan banyak terima kasih. Hadirin rahimakumullah, di penghujung acara ini sebelum nanti akan dilaksanakan pelatihan pembelajaran Al-Quran, kurikulum pendidikan Al-Quran oleh pemateri pertama kita, Kiai Haji Fauzan, Ahmad Fauzan, akan kita akhiri dulu dengan bacaan doa. Untuk itu kepada beliau Gus Afif Khair, waktu sepenuhnya kami haturkan. Liridha ilah wa li syafaati rasulillah wa alamana wa as-salafu sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li a'immatina wa li jamil muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil yassir lana kulla asir bijahil basyirin nadir. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah rangkaian opening ceremony pada siang hari ini, dan selanjutnya nanti akan langsung diselenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru Al-Quran pada siang hari ini oleh beliau para pemateri, dan akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita yaitu Gus Nafi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami selaku pembawa acara terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta hadirin, terutama Bapak-bapak, bisa masih maju lagi agar nanti yang baru datang bisa langsung merapat. Bapak Ibu, hari ini kita akan berinteraksi dengan Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Fauzan. Yang Kiai Haji Ahmad Fauzan ini kita niki didatangkan apa dipulangkan nih, karena asli Ngawi. Ya, kita bertemu dengan beliau Kiai Ahmad Fauzan, bisa nanti ditampilkan bagaimana, di mana beliau akan ditampilkan di depan. Yang jelas Ustadz Ustazah, santriwan santriwati yang di sini, kita insya Allah hari ini di pekan Muharram ini kita akan ketuk langit agar keberkahan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba berdoa agar kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, agar keberkahan Allah dari langit diturunkan dan dikeluarkan dari bumi. Allahumma. Namun sebelumnya, ini nanti untuk mengonkan dulu, ibu-ibu, bapak-bapak jumlahnya hampir sama. Kemarin terdaftar ibu-ibu itu 600 sekian, bapak-bapak 200. Berapa kali lipat? Untuk itu terima kasih kepada bapak-bapak hadir di sini, hadir di acara 1000 santri. Baik, Ustadz Ustazah semuanya, sebelum dimulai ini nanti oleh Kiai Haji Ahmad Fauzan, nanti saya akan mengucapkan 1001 santri mengaji. Panjenengan semua menjawab Ngawi ramah, Ngawi berkah. Nanti ya, mudah-mudahan setelah ini nanti Ngawi tambah berkah. Allahumma amin. Yang dari Madiun, Magetan, Sragen, Bojonegoro yang hadir di sini, mohon maaf juga ikut mendoakan Ngawi. Ya, mendoakan Ngawi. 1000 santri, 1001 santri mengaji. Ya, ketika Ngawi ramah teng mriki, Ngawi berkah kita berdoa. Ngawi ramah, Ngawi berkah. 1001 santri mengaji. Ini insya Allah sudah siap, Yai. Waktu sepenuhnya ini nanti insya Allah sampai jam 14. Sampai jam 14, atau nanti kalau Pak Yai sudah hadir di sini langsung bisa ke Pak Yai untuk tausiah. Ngeten Yai, waktu sepenuhnya untuk Pak Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, ulama ulamilin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus takmir Masjid
Agung Baitur Rahman Ngawi dan semua para masyayikh dari Masjid Baitur Rahman Ngawi, Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta yang mewakili juga staf-stafnya dari jajaran pemerintah, juga dari ABRI maupun Polri, dari kepolisian, juga dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kantor Urusan Agama, dan khususnya pada panitia, semua yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dari JKH, JMKH, juga dari guru-guru PAI, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan sedaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama terkait bagaimana pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran baik itu di TPQ ataupun di sekolah formal ataupun di pondok pesantren. Hari ini mohon maaf, sebenarnya saya memberikan materi itu biasanya 3 hari 3 hari full, jam 8 sampai jam 4 sore, biasanya 3 hari full. Lah untuk hari ini ada waktu tidak sampai 1 jam, berarti internet nih tidak sampai 1 jam. Akhirnya kemarin waktu panitia menyampaikan ini materi yang sudah kita persiapkan harus di format sedemikian rupa, seharusnya kita bisa menyampaikan kurikulumnya, metodologinya, praktek mengajarnya sampai micro teachingnya. Tapi dari kurikulumnya cukup kemarin saya sampaikan langsung, saya berikan PDF-nya, dan ini saya berikan gambaran sekitar bagaimana mengaji Al-Quran itu supaya mencapai target. Saya kira sedikit supaya agak kenal dulu. Saya ini tadi berangkat dari Kediri, Bapak, walaupun asli saya Ngawi, cuman karena kecantol di Kediri akhirnya nempati Kediri. Hari-hari saya setiap hari sama dengan bapak-bapak ibu semuanya, juga menemani teman-teman santri, karena alhamdulillah ini di rumah juga ada santri-santri, baik itu bin nadri, baik itu bil hifdi, baik itu bi qiraatis sab' ada, dan ini diberikan amanah untuk menjadi Ketua Lajnah Muraqabah Yambu'a Kabupaten Kediri. Jadi ada sekitar 100 lebih lembaga binaan atau lembaga-lembaga yang harus kita berikan pendampingan, baik itu di sekolah formal, non formal, ataupun di pondok pesantren di Kabupaten Kediri. Ada sekitar kurang lebih 100. Hari ini saya diberikan waktu, tapi sebentar, karena waktunya ini saya tidak perlu menjelaskan banyak-banyak tentang saya langsung saja mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil jalan ngeten iki mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa nggih. Suara saya bisa terdengar semuanya? Agak mantul nggih, kurang jelas nggih. Pripun niki Solih? Kurang keras atau kurang jelas? Oh. Baik, soundnya kurang dekat nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saya ingin sedikit tanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Selama ini panjenengan sedoyo mengajar Al-Quran itu, mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik Anda, baik itu di pondok pesantren, baik itu di lembaga formal, kira-kira sudah sampai khotam napa belum Al-Qurannya? Saya berikan gambaran kecil. Saya kebetulan juga ngajar di kampus, juga menemani teman-teman mahasiswa. Pernah juga dan punya juga madrasah aliyah saya punya sendiri, SMP saya punya sendiri, di TPQ juga punya,
di yayasan saya, MI juga ada. Nah, kalau jenengan cermati, baik itu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan panjenengan, saya ambil contoh saja pondok pesantren. Yang punya pondok pesantren ini, Bapak Ibu semuanya, yang masuk setiap awal tahun berapa? Sebut saja 100. Yang khotam Al-Quran pada tahun itu berapa? Ada 100? Tidak ada. Paling mentok 10 tahun itu. Berarti ternyata kita punya hutang 90 santri yang belum khotam Al-Quran. Padahal orang dikatakan bisa membaca Al-Quran itu pada saat dia telah musyafahah kepada guru yang sanadnya muttasil sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita punya hutang 90. Itu yang di pondok pesantren. Sekarang yang sekolah formal. Sekolah formal. Kalau sekolah formal agak sulit waktunya karena seminggu sekali. Yang di madrasah, di TPQ, TPA, di TPQ. Coba jenengan lihat, murid panjenengan pinten? Kalau di Ngawi rata-rata 50, 60, paling banyak 100. Biasanya begitu di Ngawi. 100 setiap tahun yang daftar berapa? Ada 30. Setiap tahun pula yang khotam musyafahah kepada Anda 30 juz bin nadri saja ada berapa? Ada 10 ada? Ternyata tidak ada. Kelihatannya akhir tahun ada khotaman, tapi hanya khotaman jilid. Kalau pakainya Iqra berarti khotaman baca Iqra selesai. Belum baca Al-Quran, Bapak Ibu. Belum. Baru khotaman jilid. Lah, mending itu kalau khotam seringkali lulus MI atau lulus SD, TPQ-nya juga lulus, meskipun dia baru jilid 2 atau jilid 3. Ini diakui atau tidak memang seperti itu. SD atau MI kemudian naik ke SMP atau MTS, aliyah atau SMA, nanti akan terakumulasi lulus SMA atau lulus aliyah kemudian masuk sekolah tinggi. Ini setiap kita menerima mahasiswa, Bapak Ibu, awal tahun itu kita tes dulu. Dulu yang sekolahnya di aliyah ataupun SMA atau yang lainnya, ternyata tahun 2022 kemarin saja dari 2.800 yang mau masuk dan kita tes, ternyata yang bisa hanya 13%. Berarti hanya 300 saja. 2.500 yang lainnya kalau membaca masih tosa. Loh, itu hak, Pak. Dan kita rekam semuanya, datanya memang semacam itu. Ini Istiqra, penelitiannya begitu, by data. Berarti ternyata pendidikan kita, baik itu di TPQ, SMP atau MTS atau MI atau aliyah, jenjang-jenjang di bawah sekolah tinggi, ternyata untuk mengantarkan sampai bisa membaca Al-Quran saja itu belum paripurna. Nah, dari sini maka harus kita evaluasi. Kalau kita mau mengevaluasi dengan begitu, TPQ kita benar-benar mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran. Artinya bisa membaca Al-Quran di hadapan guru atau musyafahah kepada guru yang sanadnya muttasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali prinsip kita itu sing penting ngaji. Pola itu kita balik sekarang. Bukan lagi sing penting ngaji, tapi ngaji iku penting. Coba, ngaji iku penting. Mindset pertama yang harus dibangun bukan sing penting ngaji, tapi ngaji iku penting. Itu pertama. Beda dengan sing penting ngaji kalih ngaji iku penting. Coba contoh, sebenarnya pembelajaran jilid, juz atau jilid, terserah mau metodenya apapun, satu jilid atau satu juz itu cukup 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 5 bulan,
10 bulan itu sudah selesai. Kalau kita punya TPQ, masuknya kelas 1 MI kalau 1 SD, maka sebenarnya 1 tahun itu masalah jilid, masalah baca sudah selesai. Kalau belum selesai, berarti ada yang bermasalah gurunya. Kalau ndak gurunya berarti muridnya. Kalau ndak muridnya berarti metodenya. Kalau ndak metodenya berarti wali santrinya. Kalau ndak semuanya ya memang ndak ada TPQ-nya. Nah itu masalahnya begitu. Nah maka itu harus dievaluasi. Nah itu kalau sudah ini kita pakai kelas Al-Quran, kalau sudah bisa baca kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini sebenarnya 5 bulan sudah khotam, baik Al-Quran 1, Al-Quran 2, Al-Quran 3. Hari ini saya tidak bisa menyampaikan bagaimana ngajar jilid 1 kelas Al-Quran, terus kemudian ini di bawahnya masih ada lagi sebenarnya, kepotong ya, kepotong. Jilid 6 bacaan-bacaan yang gharib, terus kemudian materi tajwidnya. Itu sebenarnya tidak sampai 2 tahun masalah baca tulis Al-Quran itu sudah clear di tingkat dasar. Kalau kita buat TPQ kita itu harus jelas. Kita mau membuat pembelajaran di TPQ, maka anak ini 1 bulan kita ajar apa, bulan kedua sampai nanti lulusnya itu kapan, khatam kapan, itu punya target yang jelas. Jadi tidak hanya ngajar saja. Ini yang pertama yang harus dipahami. Berarti sebenarnya tidak sampai 2 tahun permasalahan ini sudah selesai dan benar-benar khotam 30 juz di hadapan guru. Yang jadi masalah kadang gurunya juga belum khotam, itu yang jadi masalah. Dan gurunya belum khotam. Kalau gurunya belum khotam, selain ngajar ngaji juga harus ngaji lagi. Oke, itu. Baik. Kemudian dari waktu ini alokasi waktunya bagaimana? Nah, ini kita ambil 1 jam. Contoh, berarti jam 12 ke bawah sampai jam ini 1 jam, 60 menit pembelajaran. Sebenarnya dari 24 jam yang kita punya waktu 1 jam untuk pembelajaran kepada anak. Alokasi waktunya yang penting ditata. Jangan sampai guru ngajar ngaji, 1 maju, yang lainnya bal-balan. Seringkali kan ngaten. Dan sewu, misalkan muridnya 10, maju 1, yang belakang main sendiri. Nah ini yang jadi masalah. Dan itu dibiarkan. Pada saat itu Anda biarkan, maka anak-anak akan menganggap bahwasanya yang seperti ini boleh. Nah bagaimana cara mengajarnya? Alokasi waktunya ditata. Alokasi waktunya ditata. Saya ambil contoh. Ini 60 menit ya, 60 menit. 60 menit ini pembelajaran khusus di kelas saja. Di luar kelas belum masuk. Kalau di luar kelas kita ada kados pembelajaran fasolatan dan lain sebagainya, itu pembelajarannya kalau di kita di luar kelas. Jadi sholat itu jahar, mulai takbiratul ihram sampai salam itu jahar. Jadi sholat itu biasanya sampai setengah jam. Itu pembiasaan semacam itu anak-anak 2 bulan saja praktek sholat atau fasolatan rukun qauli dan rukun fi'li beres. Sebenarnya pembelajarannya begitu. Jadi di luar kelas itu. Sekarang masuk kelas alokasi waktunya, punten ya. Alokasi waktunya 1 jam pembelajaran. Bagaimana ngaturnya? Pertama begitu masuk ingat, guru harus datang terlebih dahulu. Jangan sampai guru datang setelah muridnya datang terlebih dahulu. Muridnya nunggu lama. Jangan samakan dengan murid dahulu, Pak. Kalau murid dahulu pada saat zaman jenengan tasik jadi murid dulu, gurunya guru panjenengan, jenengan hadir terlebih dahulu, aman. Kalau sekarang tidak bisa, muridnya hadir dahulu, gurunya baru datang, empun acak-acakan niku bangku, morat marit mana. Maka guru harus datang terlebih dahulu menyambut muridnya. Murid datang, guru harus mendoakan. Salaman dengan murid itu guru mendoakan. Contoh, murid bersalaman dengan guru waktu mau masuk kelas, didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Setiap anak didoakan. Kalau anak didiknya itu ada satu yang super itu butuh perhatian khusus. Contohnya anaknya agak troublemaker, biasa buat gaduh.
Seringkali kan kalau kita punya murid, anaknya yang seperti itu, sebut saja namanya Kartolo misalkan. Begitu mau datang dia dari kejauhan, kita di hati sudah begini, cah iki neh teko, engko mesti nggarak nih rame. Lah, kita sudah mendoakan buruk. Padahal kalau ada murid yang seperti itu, doa kita harus lebih panjang. Contoh, begitu salaman, kalau murid yang lain cukup Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, masukkan kelas. Kalau yang seperti itu salamannya lebih panjang. Allahumma ja'al, sebutkan namanya. Allahumma ja'al Kartolo misalkan ya. Allahumma ja'al Kartolo minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Baru masukkan kelas. Begitu. Caranya begitu, masuk kelas. Kalau muridnya perempuan ya cukup begini saja. Salaman tapi tetap mendoakan. Ini yang kita lupakan, seringkali kita lupakan. Maka kita mau marah-marah kayak apa, ya ndak nyambung. Karena ndak pernah kita doakan. Nah, begitu masuk kelas, kita baca doa pembuka, terus kita gunakan peraga. Peraga itu adalah cuplikan-cuplikan materi dari setiap jilid. Saya ambil contoh, dan saya ambil contoh. Ini saya contoh ngajar jilid 2. Maka kita pakai peraga semacam ini. Peraga ini adalah cuplikan dari materi yang ada pada setiap jilidnya. Ini kita klasikal, kita baca bersama-sama setiap pertemuan. Jadi awal masuk lesane anak-anak ini pun lemes. Perbedaan seseorang menggunakan tajwid dan tidak itu adalah walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifaqihi, kecuali dia mau melatih ininya. Ini diajarkan terus, maka di kelas tidak ada yang guyon. Kita 1:10, 10 murid kita bacakan ini, jalan semuanya, bunyi semuanya, jalan semuanya. Baru kalau ini sudah, nanti kita praktekkan setelah ini. Terus kemudian sorogan individu. Sorogan individu itu musyafahah, ngaji kepada guru satu persatu. Misal saya punya murid 10, jangan muridnya disuruh maju, tapi Anda yang mendatangi murid. Muridnya kita datangi, misalkan muridnya 10 begini, saya duduk di sini, murid yang sebelah sini sorogan, yang sebelah sini persiapan yang nanti dibaca, yang nanti disorokkan kepada gurunya baca 10 kali, yang sini 15 kali, yang lainnya nulis kitabah. Dengan begitu satu kelas tidak ada yang rame. Jangan sampai kita ngajar satu, yang lainnya main bola. Ini kan tidak ada bedanya antara ngaji dengan Lionel Messi nanti, ya? Itu yang jadi masalah. Lah, begitu ini selesai ngaji, yang lainnya nulis kitabah, kita geser di sini ngaji lagi, yang sini nulis, sini ngaji lagi, sini nulis, ke belakang juga sama. Dengan begitu kita bisa mengcover semuanya murid kita. Itu akan tercover. Pengelolaan kelas. Jangan disuruh maju, kalau disuruh maju beda, Pak. Waktunya Anda banyak yang terbuang, itu yang pertama. Yang kedua, anak suruh maju itu engkel-engkelan. Sampean sik. Itu begitu. Akhirnya rame, kelas itu gaduh. Kita tidak bisa mengondisikan kelas. Maka waktu yang seharusnya 20 menit untuk musyafahah dan kitabah gagal kita. Dengan begitu, musyafahah sorogan maju, dengan kitabah dua-duanya dapat. Tulisan anak bagus, bacaannya juga bagus. Deresnya juga dapat. Nah, kalau sudah materi hafalan, setelah sorogan individu yang warna itu, kemudian materi hafalan. Ingat, anak-anak itu tidak cukup hanya baca saja. Mumpung anak-anak itu akalnya kuat, ingatannya kuat, diajarkan cara menghafal. Karena dia belum bisa baca, bagaimana cara menghafalnya? Ditalaki. Nanti kita akan praktekkan contohnya cara ngajarnya. Setelah itu dikasih makhorijul huruf, dilatih makhrajnya. Kalau dulu orang ngajari makhraj itu keras, Pak. Misalkan contoh, ucapkan A. Guru kita dulu kalau suruh bilang A, kita harus buka betul sampai tangan ini masuk, misalkan. Masuk. Kalau sekarang anak dibegitukan A, tangannya melebet, pulang, Pak. Tidak mau berangkat lagi besoknya. Maka butuh cara. Sekali lagi cara. Madah muhimmah, materi penting, tapi at-thariqah ahammu minal madah, metode lebih penting dari materi. Tapi yang lebih penting lagi, wal mudaris ahammu minat thariqah, guru lebih penting daripada
metode. Baru ruhul mudaris, jiwa pendidik lebih penting dari mudaris. Itu yang harus kita ini. Baik, ini contoh alokasi waktunya. Setelah itu doa penutup, terus kemudian salaman dengan murid, pulang. 1 jam, bener-bener pembelajaran 1 jam. Gurunya juga ndak sempat HP-nan. Kadang kita ngajar TPQ itu muridnya nulis dulu, gurunya main WA. Itu ndak sempat, guru masukkan semuanya, ngajar, fokus ngajar. 24 jam, jariahkan waktu Anda 1 jam untuk mengajar kepada anak-anak. Dan jadikan 1 jam itu 1 jam yang berkualitas. Jangan asal-asalan Pak ngajar ngaji ini kok. Kalau asal-asalan ngajar ngaji, maka pembelajaran Al-Quran itu akan dianggap sepele oleh siapapun. Kenapa bisa begitu? Gara-gara kita sendiri yang membawanya asal-asalan. Caranya begitu. Jadi dengan begitu TPQ kita setiap 2 tahun jilid khatam Al-Quran khatam, jilid khatam Al-Quran khatam, jilid khatam Al-Quran khatam. 2 tahun sudah cukup. Maka nanti di tingkat jenjang MI atau SD sudah beres, nanti masuk jenjang MTS atau SMP itu sudah kajiannya di diniyahnya dan seterusnya. Baik, lanjutnya slide-nya. Baik, lanjutkan. Ini penerapannya. Nah, ini doa, contoh doa bersalaman dengan murid. Doa bersalaman dengan murid, contohnya ini doa bersalaman dengan santri kepotong ya. Nah, doa bersalaman dengan santri contohnya ini. Yang di bawah itu Allahumma ja'al titik-titik. Itu kalau muridnya super, maka doanya begitu. Doanya agak ditambah, sebut namanya. Nah, lanjutkan Mas. Slide berikutnya. Next. Nah, ini contoh doa awal belajarnya. Karena ini waktunya kita mepet ya. Ini sudah tinggal 20 menit lagi, maka langsung saya lompati saja. Jadi ini doa awal pembuka. Doa awal belajar 5 menit kita baca bersama-sama dulu. Baca bersama-sama dulu. Setelah kita baca bersama-sama dulu, nah nanti baru masuk kelas. Ingat pada saat ngajar Anda salamnya pun juga harus ditata. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu secara secara tajwidnya itu salah kaprah. Jadi juga harus tertib salamnya. Coba ini belajar mengucapkan salam dulu ya, supaya anak-anak tertib ya. Ayo bareng-bareng ya, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jawab salamnya juga sama. Jangan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam alnya sudah hilang, Mbak. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba 1 2 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru terus doa pembuka. Doa pembuka ya, doa pembuka. Ini insya Allah nanti cukup untuk doa pembuka. Setelah doa pembuka kita masuk, anggap saja sudah doa pembuka begitu mawon nggih. Karena ini singkat mawon, singkat padat. Lanjutkan. Nah, ini contoh kita menggunakan peraga. Kita menggunakan jilid atau menggunakan peraga. Ini bacanya klasikal. Peraga itu adalah cuplikan materi dalam setiap jilidnya sudah harus ada di sini. Maka begitu anak naik jilid, kapanpun dia naik jilid tidak harus nunggu satu kelas naik semuanya, enggak. Begitu bisa langsung dinaikkan, begitu bisa langsung dinaikkan. Apa bisa nutut pelajarannya? Bisa, karena kita menggunakan peraga. Peraga ini yang atas guru membaca, berikutnya murid menirukan. Saya ambil contoh begini. Monggo baca basmalah bersama-sama. Nanti pakai peraga begini, pakai tongkatnya Nabi Musa, aso Musa begini ya. Nah itu caranya begitu nanti. Kita baca basmalah bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
guru membaca di pokok pelajaran. Qotala, qotala, 1, 2, 3. Lah, di bawah ini biar murid baca bersama-sama, guru cukup nunjuk saja. Cara intonasinya, baris yang atas, satu baris itu datar, baris berikutnya nadanya naik, terus baris berikutnya datar. Ayo, 1, 2, 3. Hafidho, hafidho, hafidho. Ayo, 1, 2. Fataba. Kok enggak kompak? Datar. Faqala, qala, qala. Nah, ini terus satu halaman begitu didrill terus, jadi tutuke anak-anak itu lesannya itu lancar. Pada saat satu halaman begini, guru kasih pertanyaan. Contoh, qotala, qo dibaca, ayo jawab. Panjang 1 alif. Ayo. Yang miring ini pun jenengan yang jawab, muridnya yang jawab. Caranya begitu. Jadi pada saat menggunakan peraga, interaksi antara guru dan murid jalan terus. Ini nanti tidak ada murid yang ngantuk, Pak. Niki pun enten ingkang ngantuk dereng? Dereng, oke, lanjut. Oke. Saya ambil contoh. Qotala, qo dibaca, dinamakan mad tabi'i, sebab, saya ulangi lagi, qotala, qo dibaca, dinamakan sebab. Baca basmalah bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak Operator. Ayo. Ya. Hasiba, hasiba, 1, 2, 3. Hasiba, hasiba, 1, 2, 3. Baca bersama-sama. Tusiru, yuti'u, yujibu, sabili. Lanjut. Laibi, mi'adu, mirasu, miqatu. Hasiba, ha dibaca pendek, si dibaca panjang 1 alif, dinamakan sebab, ba dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka, abuka, 1, 2, 3. Abuka, abuka, 1, 2, 3. Daruna, tatuba, fadaruha. Lanjut. Abuhuma, aluni, kuliah, yakuluna, yakuluna, yakuluna. Abu dibaca yang 1 alif, dinamakan sebab, dhammah diikuti waw sukun, dan begitu terus pertanyaan terus. Jadi satu halaman begitu terus. Dengan begitu walaupun pelajaran tajwid itu masih ada pada jilid 7, dari awal itu sudah kita pancing-pancing terus. Jadi nanti waktu pembelajaran tajwid anak-anak sudah bagus pemahamannya. Nah, ini tidak saya contohkan semuanya. Lanjut Mas, lanjut lagi. Lanjut. Oke, nah kalau sudah kelewatan 1 Pak, kelewatan 1, kelewatan kembali. Nah oke, kalau sudah kemudian sorogan maju 1 per 1. Kalau sorogan maju per 1 saya tidak mencontohkan, sudah maklum karena itu sudah biasa. Yang penting atur supaya kelas itu jalan. 1 sorogan, yang lainnya kita kitabah, nulis. Kasih buku tulis sendiri untuk kitabahnya. Nanti dinilai. Penilaiannya bagaimana? Kalau bacaannya bagus, tulis shot. Artinya apa?
Sahih berarti melanjutkan pada halaman berikutnya. Kalau bacaannya kurang lancar ditulis kho. Kho artinya apa? Jangan khoto. Kalau khoto itu salah. Anak besok tidak ngaji lagi. Misalkan ditanya, loh Pak kok saya dapat kho? Apa artinya khoto? Ngaji kok salah. Berarti saya besok tidak ngaji lagi. Tapi jawab, kho artinya apa? Khoir. Khoir itu bagus, tapi lebih bagus lagi mengulang. Begitu loh caranya. Baik, kita lanjutkan ya. Loh caranya begitu. Belum Pak, belum. Oke. Kalau sudah sorogan individu, kita ganti materi hafalan. Cara ngajar materi hafalan, karena anak-anak itu belum bisa membaca, baru jilid 2, tapi dia sudah diajarkan materi hafalan. Caranya bagaimana? Setiap materi pada jilid itu ada, misalkan jilid 2, ini materinya ini sampai ini dan seterusnya. Maka cara ngajarnya caranya begini. Guru meminta anak itu untuk melihat tulisannya, kitabnya dilihat. Kita ambil contoh, lihat tulisannya, baca bersama-sama, ikuti saya dulu. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Tuh 2, 3. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Ulangi, tuh 2, 3. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Itu anak-anak dilihat, suruh lihat tulisan, baca berulang-ulang, guru sambil mendekati terus begitu. Setelah itu suruh lihat ke depan. Ayo ulangi lagi, 1, 2, 3. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Kalau anak sudah lihat ke depan, dia tetap bisa bunyi, berarti sudah setengah hafal. Kalau besok Bapak Ibu minta besok hafalan, setoran hafalan, maka dia sudah tahu caranya menghafal. 70% sudah hafal, di rumah menghafalkan mudah. Wong belum bisa baca, Anda suruh hafalan, besok suruh sorogan, ya enggak bisa jalan. Wong baca saja belum bisa. Itu contoh cara materi hafalan. Terakhir, ayo Pak, slide lagi. Terakhir kita belajar makhorijul huruf. Makhorijul huruf ini pas 5 menit ya. Makhorijul huruf. Contoh makhorijul huruf bagaimana? Kita baca bersama-sama dulu, ikuti saya. Makhorijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 1, nomor 2 langsung aja. Nomor 2, pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah menjadi makhrajnya huruf hamzah ha. Begitu bersama-sama ya. Sewu. Baik, ini karena beliau sudah rawuh, ini yang terakhir saja bagaimana mengajari anak-anak makhraj tapi anak-anak agak nyaman, tidak terlalu kaku. Karena kalau di akhir sebelum pulang hanya ada waktu 5 menit, tapi kita ngajarnya seperti dulu, ngajarnya misalkan A, mulutnya harus buka, A sampai ininya masuk misalkan. Nah, besok anak-anak takut untuk berangkat lagi. Maka ini karena masih anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, maka perlu kita ada sedikit intonasi tapi tidak mengurangi belajar makhraj kita. Ayo baca bersama-sama makhorijul huruf. Ayo 1, 2, 3. Makhorijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 2, pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah menjadi makhrajnya huruf hamzah ha. Contoh, enggak slide-nya Mas. Nah,
kita praktekkan ya. Ikuti saya. A, I, U. Ayo, 1, 2, 3. A, I, U. A, I, U. 1, 2. Ba, bi, bu. Ba, a, bi, a, bu, a. A, I, U, A. A, I, U, A. U, an, ani, a, naminal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. 1, 2. Ani, a, naminal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. A, an, ani, a, na. Wa minal mu'ni mu'a. A, an, ani, a. A, i, a, i, ihi. A, u. Wa minal mu'ni mu'a. A, u, wa minal mu'ni mu'a. Baik, itu contoh bagaimana kita ngajar untuk anak-anak yang masih dasar ya, masih dia belum mengenal huruf tapi belajarnya seperti itu tadi. Jadi 1 jam membaca, menulis, menghafal, latihan makhraj, itu semuanya kena jadi satu paket dalam 1 jam pembelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, mohon maaf banyak kekurangan tentunya, tapi karena waktunya sudah cukup untuk saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa belajar bersama lagi. Dengan begitu pembelajaran Al-Quran mulai dari tingkat dasar, menengah ataupun tingkat atas bisa terlaksana dengan baik. Setelah latihan makhraj bersama, kemudian doa penutup. Setelah doa penutup, sekali lagi guru salaman dengan murid pada saat pulang. Tata cara salamannya juga harus ditata. Jangan sampai salaman modelnya begini, salaman tapi ditaruhnya di sini, atau kalau enggak gitu ditaruhnya di sini aja. Salamannya ditata. Pada saat guru bersalaman dengan murid, ingat tadi ada doanya pada saat guru salaman dengan murid, seperti yang dicontohkan di awal-awal tadi. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.